Baik, hadirin sekalian, pengajian Juanda pada malam hari ini akan segera saya mulai. Mohon bagi yang belum menggunakan nama asli bisa diganti username-nya menggunakan nama asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali pada serial pengajian Juanda yang ketiga. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kitab Jauharatut Tauhid dipandu oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Izin Ustadz, apakah sudah bisa dimulai? Silakan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Wahyudi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat sekalian yang saya hormati, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, bisa tukar ilmu, sharing bersama-sama, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mungkin bisa diputarkan matan Jauharatut Tauhid ya kisaran 30 bait atau berapa supaya untuk mengingat. Tidak usah semuanya karena kalau semua terlalu panjang. Setidaknya untuk mengingatkan kita. Silakan. Moderator bisa? Mohon izin Ustadz. Ya, untuk matan Jauharatut Tauhid yang kemarin kita share via YouTube barangkali bisa di sharing, dihidupkan biar kita dengar bersama-sama. Tidak harus semua, cukup 35 atau 30 bait saja. Baik Ustadz. Sebentar Ustadz, saya
منزها أوصافه سنية
السلف فاتبع سبيل الحق واضرح الرياح حياته كذا الكلام السامع ثم البصر بذي أتانا السامع فهل له إدراك أو له خلف وعند قوم صح فيه الوقف. Baik, jadi memang sengaja ya kita setiap pertemuan meskipun tidak tidak sempurna, tidak lengkap sampai selesai nadhaman, tapi kita biasakan untuk mendengarkan matan terlebih dahulu supaya kita tahu apa yang akan kita kaji. Kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan khutbatul kitab. Khutbatul kitab itu sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya para ulama-ulama terdahulu ketika hendak menuliskan sebuah buku, mereka selalu menulis dengan khutbatul kitab. Mohon maaf sebentar. Maaf jadi para ulama-ulama kita terdahulu sudah terbiasa ketika hendak menulis sebuah buku selalu ada khutbatul kitab, yaitu pengantar. Pengantar inilah yang menjadi dawafi atau faktor atau tujuan dia menulis buku untuk apa dia tuliskan di situ. Meskipun terkadang pengantarnya itu tidak panjang. Di dalam kitab Syarah Jawharatul Tauhid itu sendiri hanya 1 halaman, tetapi sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai apa yang ia tulis. Selanjutnya ia menuliskan tentang hukmu al-bad bil basmalah, hukmu al-bad'i bil tasmiyah, hukum memulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu penulis nadhaman ini memulai nadhamannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Iftataha an-nadhim kitabuhu bil bismillah. Jadi penulis buku, penulis syair kitab Jawharatul Tauhid itu menuliskan pertama kali sebelum membuat syairnya dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bilhamdalillah, kemudian setelah itu dengan alhamdulillah. Iktidaan bil kitab al-aziz fi ibtidaihi bihima. Tertib atau review, jadi mencontoh atau meneladani apa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran selalu di depannya mesti ada Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bahkan ayat yang dalam mushaf pertama kali itu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka an-nadhim ataupun penulis buku ini juga memulai dengan Bismillah kemudian Alhamdulillah untuk mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Fi ibtidai bihima fit tartib tauqifi. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemudian Alhamdulillah, ya kan? Nah, itu sifatnya tauqifi, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bagian istihad daripada para mujtahid. Kecuali di selain surat Al-Fatihah itu memang Bismillah bukan bagian dari surat. Untuk Al-Fatihah ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan bagian daripada surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak. La annahuma awwalu ma unzila fa innahu khilafun ma fi sahihil Bukhari wa ghairuhu fi wahyi. Tetapi meskipun kita itu ketika memulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti bahwasanya Bismillah itu merupakan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, karena memang di banyak hadis dikatakan bahwa ayat pertama yang turun itu bukan Bismillah, tetapi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1. Ma fi Sahih Bukhari wa ghairu fi ba'dil wahyi min anna awwala ma unzila Iqra'. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya ayat pertama yang turun itu bukan Bismillah, bukan surah Alhamdulillah, tetapi surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qad naqala Abu Bakr at-Tunisi ijma'ul ulama kullu millatin ala anna Allah Subhanahu wa Ta'ala iftataha jami'a kutubi bismillahirrahmanirrahim. Bahkan menurut Abu Bakar at-Tunisi
itu sudah menjadi ijma ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika hendak memulai ayat-ayat kitabnya, baik kitab suci Al-Qur'an ataupun kitab Injil ataupun Taurat, ya kan, itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu bukan hanya terkait dengan ayat suci Al-Qur'an, tetapi juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, dan itu sudah menjadi, menurut Abu Bakar At-Tunisi, menjadi ijma ulama. Wa amalan bi khabari kulli wa amalan bi khabar, dan juga untuk mengikuti sebuah hadis yang mengatakan qul amrin bi badin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Jadi semua amal perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dia itu abtar. Abtar itu akto. Akto itu terputus. Terputus itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu sangat bergantung kepada niat kita. Maka kita apapun kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai banyak faedah. Faedah pertama adalah bahwasanya amal perbuatan kita itu menjadi barokah. Amal perbuatan kita yang kedua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka semua godaan setan itu tertolak. Bahkan ketika Anda memakan atau minum, ada dilalai atau ada orang jahil menaruh sesuatu di minuman Anda, yang itu ketika Anda minum Anda akan terkena sihir. Tetapi Anda memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah sihir itu tidak mempan, akan mental dengan sendirinya. Tetapi ketika Anda tidak mulai bismillah, minum saja begitu, ketika ada orang jahil misalnya menaruh sesuatu di minuman Anda itu sihir, maka Anda bisa terkena sihir. Itu makanya kita disunahkan untuk selalu membaca bismillah. Bisa bismillah, bisa dilengkapin bismillahirrahmanirrahim. Bahwa abtar au ajdam au aqta, artinya sama, jadi terputus. Riwayat naqisun, jadi amal perbuatannya ketika kita tidak menggunakan bismillah itu naqisun, kurang di sini maksudnya adalah kurang sempurna, kurang berkah, ya kan. Maka segala sesuatu itu yang paling penting sesungguhnya berkah. Kita mendapat rezeki, kita bekerja meskipun dapatnya tidak seberapa, tetapi kalau berkah itu menjadi cukup, menjadi enak, bukan menjadi duri, bukan menjadi hal-hal yang membawa kita kepada maksiat. Ayat naqisun wa qalilul barakah. Nah, kurang berkah. Kalau berkah itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wa intamma hisan la yatimu makna khabar qul amri dibalin la yubtaqi bil hamdalah ila akhirih. Jadi meskipun ia itu secara kasat mata itu sempurna, saya bekerja berangkat jam 7, pulang jam 3, pekerjaannya semuanya bagus, sempurna, semuanya tidak ada yang kurang. Tetapi karena saya itu bismillahnya itu kurang, akhirnya nilainya di mata Allah itu kurang, naqis. Makanya kita secara indrawi sempurna, tetapi secara maknawi kurang sempurna. Makanya kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu kalau bisa bismillah itu nilainya ibadah. Kita bekerja ibadah, kita makan ibadah, kita apapun yang kita laksanakan menjadi bernilai ibadah. Maka penting sekali bismillahirrahmanirrahim. Tetapi juga ada hadis lain yang mengatakan kullu amri dibadin la yubtaqi bil hamdalah, ya kan? Ada juga yang mengatakan semua perkara itu harus menggunakan hamdalah. Jadi ada dua hadis semuanya. Hadis yang pertama mengatakan ketika ada sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memulai dengan bismillah. Tapi adalah hadis lain yang mengatakan ketika kita ingin hendak mengamalkan sesuatu, kita harus membaca alhamdulillah. Maka di sini para ulama berusaha untuk taufik, untuk menggabungkan antara dua hadis, karena seakan-akan hadis ini terjadi benturan atau tidak sinkron. Yang satu mengatakan bismillah, yang satu mengatakan alhamdulillah. Tetapi prinsipnya sesungguhnya boleh kita memulai perkara itu dengan alhamdulillah juga boleh. Memulai dengan bismillah juga boleh. Tetapi para ulama menggabungkan. Jadi kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Supaya kita dapat dua-duanya. Mengamalkan hadis pertama dan juga kita bisa mengamalkan hadis
kedua. Wal muradu bil amri ma ya'umul qaul kal qiraah. Di sini kan kullu amrin dzibalin, ya kan? Amr di sini merupakan sebuah perkara kal qiraah. Perkara itu ya kita baca bismillahirrahmanirrahim itu namanya perkara. Wal fi'lu kat ta'lif. Jadi bisa juga melakukan sesuatu kita menulis. Saya akan menulis sesuatu ditanda dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan, ingin bait pidato, ingin ceramah, ingin disuruh menyampaikan presentasi di kuliah, ingin macam-macam. Sebelumnya kita menggunakan bismillah. Sawaun atau baik qauli, perbuatan yang sifatnya itu qauli, perkataan, atau perbuatan yang sifatnya itu perbuatan kita, ya kan, seperti menulis, seperti bekerja. Nah, itu sebenarnya fi'li. Wa makna dzibalin ay sahibu halin. Sahibu halin maksudnya segala sesuatu yang akan saya kerjakan. Kondisi saya akan melakukan sesuatu. Itu namanya dzibalin. Yuhtamma bi syar'an. Tentu ini yang sesuai dengan hukum syariat. Kalau seumpama orang memabuk membawa homer gitu, baca bismillahirrahmanirrahim, minum homer, ya sama aja bohong gitu. Jadi yang dimaksud dengan kullu amrin dzibalin, semua perkara itu maksudnya adalah kullu amrin syar'iyyin, semua perkara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dimulai dengan bismillah, maka dia itu akan berkah. Tetapi terkait dengan perkara yang syar'i, ai kullu amrin dzibalin, yakni kullu amrin syar'iyyin. Jadi ada kata-kata syariat yang di sini itu mahdhuf lah istilahnya itu. Bi Allah yakuna min safasil umur. Bukan perkara-perkara yang enggak bermanfaat. Walaisa muharraman, bukan perkara-perkara yang haram. Minum khamar kan haram, makan daging babi haram, baca bismillah sama aja bohong gitu kan. Wala makruhan juga, kalau di sini perkara yang makruh. Wa yustartu aidan alla yakuna dzakran mahad wala ja'ala syarib mubtada'u ghair basmal walhamdulillah fa kharajat safasil umur kalab sil na'li wal bisaq. Jadi safasil umur itu perkara yang remeh-temeh. Andai kata kita tidak membaca bismillah, di sini juga dikatakan tidak masalah. Semisal saya mau meludah, bismillahirrahmanirrahim meludah, itu kan ya boleh. Tetapi andai kata kita tidak membaca bismillah karena dia dianggap sebagai perkara yang remeh, maka tidak ada masalah. Atau ketika tidak pakai sendal, di sini dikatakan andai kata Anda baca bismillah itu lebih baik, kita tidak juga tidak ada masalah. Tetapi ketika perkara-perkara itu terkait dengan hal-hal yang baik, yang bagus, yang itu memang terkait dengan perbuatan kita, makan, minum, berjalan, mau pergi kemana dan sebagainya, yang tidak terkait dengan perkara yang remeh-temeh, maka kita harus menggunakan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim supaya amal kita itu tidak terputus, supaya berkah, supaya mendapatkan pahala, supaya setan, jin itu tidak ngintil, tidak ngikutin kita. Bahkan ketika Anda pergi ke kamar mandi, ketika Anda membaca bismillahirrahmanirrahim, maka secara otomatis jin setan itu tidak akan dapat melihat aurat Anda. Nah, ini. Wal makhatu fala tasudud bil basmalah walal hamdalillah 'alaiha. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan safasil umur, hal-hal yang remeh-temeh itu tidak disunahkan. Tetapi kalau hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara yang penting itu disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja al-muharram li dzatihi kazina. Kalau hal-hal yang diharamkan itu tidak dibolehkan, bismillah. Tidak diperkenankan Anda melakukan perbuatan haram. Mau zina bismillah. Apa Ustaz, mohon izin suaranya. Tadi unmute ya. Ada juga yang makruh lidzatihi. Kalau makruh lidzatihi juga tidak disunahkan membaca basmalah. Kalau makruh itu seperti kalau di dalam hadis itu makan basol. Basol itu apa? Makan bawang merah sebelum ke masjid, makan bawang merah itu tidak disunahkan membaca basmalah. Fatuhram alal awal wa tuqur al tsani. Kalau terkait dengan hal-hal yang diharamkan, tidak boleh membaca bismillah, haram. Perbuatannya juga haram, jadi nggak usah pakai bismillah. Kalau terkait dengan hal yang makruh, itu menjadi makruh. Bi khilafil muharram li'aridin kal wudu.
bima'in maksubin. Nah, lain halnya kalau dia itu terkait dengan perbuatan haram, tetapi haramnya itu haram bukan lidatihi, bukan barangnya itu sendiri haram. Misal wudhu, mau sholat wudhu kan wajib tuh, syarat. Karena kalau orang sholat tidak wudhu itu nggak sah. Tetapi airnya ini nggak ada air, akhirnya ada air punya tetangga, saya ngambil air tetangga tanpa izin. Ini kan gosok namanya, gosok. Nah, ini tetap pakai bismillah, tetapi nanti harus izin sama orangnya. Karena nih gosok nggak boleh itu. Apakah kalau gosok juga pakai bismillah? Nah, kan? Kalau di sini dikatakan tetap harus menggunakan bismillah. Wal makruh li aridin kal akil basal, atau makruh karena sesuatu, waduh saya lapar makan, tapi kalau nggak pakai kalau orang Arab ya, orang Indonesia jarang lah. Kalau nggak pakai basal nggak pakai bawang merah itu kayaknya nggak enak. Harus lalap bawang merah ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab tentu kalau makan tuh lalapnya bawang merah sama daun bawang putih itu. Krius-krius itu. Kalau di Indonesia nggak lazim lah ya. Nah, itu makruh karena mulutnya bau basal itu, bau bawang itu nggak karuan. Tapi tetap membaca bismillah karena itu dia meskipun basal ataupun bawang itu makruh, tapi kan dia kebutuhan. Kalau makan nggak pakai basal, nggak pakai bawang, kayaknya nggak enak itu bawang. Kalau kita petil ya, makan petil, makan jengkol. Karena kalau makan jengkol itu kayaknya lezat sekali, makanya jadi nambah 2-3 piring. Nah, maka tetap menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun makan jengkol itu makruh, sama dengan basal. Bahkan jengkol itu dibau daripada bawang merah itu sebenarnya. Fala tuhram alal awal wa tukur ala tsani wa kharaja kala ilaha illallah fala tasunu atasmi alaihi bila fi nukarul mahad. Al-Qur'an istimi ala ghairu dzakar li akbar wal mawaid. Kalau kita baca la ilaha illallah semuanya. Jadi ada hal-hal yang dia itu zikir khusus. Pokoknya saya mau membaca zikir la ilaha illallah, ya kan? Mau baca zikir subhanallah, enggak perlu umpamanya bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Tidak perlu, langsung aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan afdhalul dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Itu namanya zikir mahad, zikir asli itu. Beda dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an juga zikir gitu. Al-Qur'an zikir, tapi Al-Qur'an itu memang ketika kita membaca Al-Qur'an disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau zikir murni seperti la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah dan lain sebagainya itu tidak harus memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bisa langsung. Kalau akhbar wal mawaid, kalau kita itu mau menyampaikan ceramah, mau menyampaikan presentasi dan sebagainya, itu juga disunahkan untuk membaca bismillah. Wa kharaja ma ja'ala syari' lahu mubtada'un farul basmalah walhamdulillah. As-shalah fala yubtada'u bil basmalah wala bil hamdulillah bal bit takbir. Namanya salat. Ada juga yang memang syariat itu sudah mengajarkan kalau mulai salat ya dengan takbirat ihram Allahu akbar. Jangan diganti bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan nggak bisa. Karena memang hukum syariat sudah menetapkan kalau Anda salat mulainya dengan takbir, bukan dengan bismillah, ya kan? Nah, ini sudah ditetapkan oleh syariat gitu. Jadi kita tidak boleh merubah takbir Allahu akbar salat kemudian dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengambil hadis yang mengatakan bahwasanya kul amrin dibadin la yubda fihi bil hamdalah atau bil basmalah bahwa akbar. Nah, ini di dalam salat ini enggak berlaku karena sudah ditentukan oleh syariat terkait pembacaan basmalah atau takbir di dalam salat ini. Kemudian al-ibtida'u bi tasmiyah nau'ani. Memulai sesuatu dengan bismillah itu ada dua macam. Yang pertama fa'in kulta bainal khabaraini al-madhkuraini ta'arud fa kaifa yumkin al-amalu bihima. Kalau kita melihat di atas itu kan ada dua dalil. Dalil yang pertama, kalau kita tidak membaca bismillah itu katanya aftar, tertolak ya kan, atau kurang berkah. Sementara hadis lain mengatakan kalau kita nggak membaca alhamdulillah katanya nggak berkah. Nah, ini kan ada dua hadis. Ini seakan-akan ini bertentangan. Bagaimana ini? Qultu ujibu an dalika bi ajwibin asyruha. Akan saya jawab dengan beberapa jawaban. Yang paling terkenal di antara adalah annal ibtida'a nau'ani hakikiyun wa al ibtida' bima taqaddama amamal maksud wa la yusbihu syai'un. Jadi memulai itu ada dua macam. Yang pertama adalah memulai sesuatu yang dari awal
kita belum melakukan sesuatu. Ya. Saya akan bekerja. Ini kan belum mulai Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca buku. Sebelum mulai baca buku, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya ibtidah hakiki atau benar-benar memulai dari nol. Yang kedua, wa idofiyin, bahwa al-ibtida'u bima taqaddama amamal maksud wa in sabaqu syai'. Idofi itu maksud melakukan sesuatu, ya kan, melakukan sesuatu tapi tidak dari awal. Saya mau di tengah-tengah, saya sudah lagi bekerja ya, di tengah-tengah itu, tapi itu dianggap sebagai memulai, meskipun tidak memulai dari awal. Tetapi ketika saya sudah bekerja, itu dianggap saya itu memulai bekerja, meskipun saya di tengah-tengah. Ini yang pertama, wa idofiyin, ya kan. Jadi namanya idofi. Yang pertama itu Bismillah atau memulai suatu secara maknanya secara hakiki. Yang kedua secara idofi. Kalau hakiki itu berarti benar-benar memulai dari nol sebelum bekerja. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim sebelum bekerja. Yang kedua idofi itu setelah bekerja di tengah-tengah, itu juga dianggap sebagai permulaan. Fa bainahuma al-umum wal khusus al-mutlaq. Fahamlu khabaril bismillah ala nau'il awal wa khabaril hamdalah ala nau'il tsani. Wa innama lam yu'akis lil kitabi wal ijma'. Nah, jadi khobar yang pertama itu yang mengatakan memulai dengan bismillah itu adalah ketika kita hendak memulai benar-benar dari nol. Ketika kita mulai dari nol, mau bekerja kita baca bismillah. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau terakhirnya atau di tengah-tengah kita menggunakan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi di hadisnya sungguhnya, di dalam hadisnya itu sungguhnya alhamdulillah itu bukan sebagai penutup tetapi sebagai permulaan. Nah, tetapi di sini digabungkan. Dah, yang pertama bacaan bismillah, nanti di tengah-tengah atau di akhir menggunakan alhamdulillah. Kenapa kok nggak dibalik? Umpamanya saya memulai dulu dengan alhamdulillah dulu dah. Nanti terakhirnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau makan alhamdulillah, makruh makan, selesai bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak ada masalah, aslinya itu nggak ada masalah. Tetapi mengikuti kitab Allah, ya kan, di dalam kitab suci Al-Quran kan bisa bismillah dulu baru alhamdulillah, ya kan. Yang pertama. Yang kedua, para ulama itu ngajar kita seperti itu secara ijma', istilah bahkan ijma' itu ya hampir seluruh para ulama, keputusan ulama itu kalau mulai ya bismillah dulu, setelah itu baru alhamdulillah. La yuqalu inna hadzal muallif sya'ru al-rajih khilafan liman qala inna rijsa laisa syi'ran. Nah, ini sekarang bentuk daripada nazam ini kan syair, puisi, ya kan. Sementara ada hadis yang mengatakan atau ada orang yang mengatakan bahwasanya yang namanya puisi itu rijsun, nggak boleh. Puisi itu katanya tercela. Itu bagaimana gitu? Dan dia menggunakan puisi ini dengan bismillahirrahmanirrahim, ya kan. Wa qad qala ulama la yabda'u asy'ara bil basmalah. Padahal para ulama mengatakan kalau Anda berpuisi ya tak usahlah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Li'anna naqulu asy-syi'ru alladzi la yabda' bil basmalah wal muharram. Jadi syair, puisi yang tidak diperkenankan di permulaannya itu dituliskan dengan lafal bismillahirrahmanirrahim adalah syair-syair yang diharamkan. Emang ada syair yang diharamkan? Ada syair-syair yang terkait dengan pengingkaran terhadap Tuhan, yang terlalu mentuhankan mentuhankan materi-materi, yang melalaikan manusia kepada Tuhan dan lain sebagainya lah. Syair-syair ateis, syair-syair yang kurang baik, yang berbau pornografi dan sebagainya, ya kan. Nah, ini kan haram, maka dia nggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Kahajbin man la yahilu hujuhu awal makruh kata ghazal fi ghair muayyan. Nah, ghazal itu yaitu syair-syair yang yang romantis tapi mengundang syahwat lah, itu nggak boleh. Wa amma ma yata'allaqu bil ulum, sementara itu kalau syair-syair yang terkait dengan ilmu pengetahuan, kayak ini kan ilmu akidah, kayak akidatul awam, kan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim ini usadif alhamdulillah qadiril awwali al akhir al baqi dan lain sebagainya. Itu kan syair-syair yang itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu boleh. Memang orang Arab itu senang sekali kalau membuat atau meringkas cabang-cabang ilmu pengetahuan itu dibuat syair, karena memang gampang dihafal, gampang dinyanyikan. Dan kita biasanya kalau di pesantren-pesantren klasik-klasik salafi itu biasanya memang kita diajarkan
syair-syair dan kita diminta untuk menghafal matan-matan syair itu. Karena kalau matanya itu sudah hafal nanti tinggal syarahnya itu agak gampang. Dia ringkasan. Maka di dalam ilmu Islam itu hampir semua ilmu Islam itu selalu ada aja. Tauhid ada, ulumul Quran ada, ulumul hadis ada, nahwu apalagi, ya kan Ibnu Malik kan syair semua itu 1000 bait ya kan. Ada lagi apalagi? Semua termasuk tajwid dan sebagainya. Mereka itu suka meringkas. Bahkan saya pernah menemukan orang Arab, orang Kuwait membuat syair apa? Syair mufradat, kata-kata kata-kata terjemahan Indonesia, Arab Indonesia itu dibuat syair supaya mereka itu gampang untuk ngapal ingin belajar bahasa Indonesia kok repot. Nah, akhirnya dibuat syair, ainun mata, famun mulut dan sebagainya itu dibuat syair. Itu memang kebiasaan orang Arab suka membuat syair termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Filsafat pun kadang buat syair. Luar biasa mereka itu. Saking makanya disebut mereka itu ahli fasohah ya kan. Ahli sastra orang Arab itu. Quran pun turun di Arab karena memang orang Arab itu pakar sastra sehingga Al-Quran itu untuk menyaingi sastra Arab. Tapi orang Arab tidak ada satupun yang mampu menandingi Al-Quran. Sampai ditantang, jin, manusia kumpul semuanya untuk membuat semacam Al-Quran. Tetap saja tidak ada yang bisa membuat Al-Quran karena Al-Quran merupakan mukjizat. Sampai sekarang orang Arab itu masih senang syair. Kadang-kadang bahkan kalau sedang sidang di parlemen di Mesir itu, tiba-tiba ada satu orang berdiri baca syair, baca puisi. Itu nggak akan pernah terjadi di Indonesia itu. Nah, tapi itulah Arab. Wa amma ma yata'allaqu bil ulum ka hadhil mangdumah fayubda'u bil bismillah ittifaqan. Jadi kalau seperti ini, seperti mangdumah atau syair terkait dengan ilmu seperti ini, ilmu tauhid, tauhid ini boleh. Wa inna ma lam ya'ti biha nuduman kama qala Syatibi hatta qala pada bismillah fi nudum awalan ila akhir li annahu khilaful aula. Hanya memang di sini tidak disebutkan di dalam nadumannya, tetapi tetap menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena sudah lebih dari setengah jam ya, 40 menit, kita lanjut kepada sesi dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Wahyudi atas paparan yang telah diberikan. Jadi beberapa hal yang saya tangkap tadi bahwa meskipun sesuatu yang dimulai dengan bismillah adalah ibadah, itu bukan semuanya berarti bisa dianggap ibadah. Yang bisa dianggap ibadah adalah hal-hal yang syar'i. Seperti misal kalau kita mau makan seperti ada orang mau makan babi nih, ngomong bismillah, enggak serta-merta terus jadi halal, enggak. Jadi itu beberapa tadi yang saya tangkap. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika ingin ada sesuatu yang ditanyakan, bisa langsung raise hand, atau mungkin bisa dari kolom chat. Silakan. Mohon izin bertanya, boleh Mas? Silakan, Khairul. Halo. Ya, silakan Khairul. Ya, permisi Ustaz, izin bertanya terkait tadi dengan bacaan sholat ya. Jadi kan disampaikan oleh Ustaz bahwa sebenarnya sholat itu sudah ada tuntunannya gitu kan Ustaz, dengan ada dalil yang tadi di awal dengan basmalah itu tidak bisa menggantikan itu. Nah, seandainya kita itu menempatkan basmalahnya itu bukan saat takbirnya Ustaz, tapi saat sebelum niat gitu kan. Biasanya kita supaya lebih beratnya siap dulu gitu, kita mulai dulu bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita niat, baru kita takbir gitu. Nah, itu apakah diperbolehkan gitu Ustaz? Mengingat tadi kan katanya untuk sholat sendiri itu ibadah khusus yang sebenarnya sudah digariskan begitu ya, petunjuk-petunjuknya begitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Baik. Yang jelas itu boleh dilakukan. Hanya yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa dia bismillah itu bukan bagian dari rukun sholat. Artinya ketika orang langsung mulai takbir Allahu Akbar tanpa bismillah sholatnya sah. Tetapi jika Anda akan memulai dengan bismillah, mulai dari Allahu Akbar, boleh. Tetapi yang harus garis bawahi, bismillah itu bukan bagian dari rukun sholat.
Baik, terima kasih Ustadz. Khairul, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, insya Allah sudah jelas. Jadi boleh-boleh saja begitu Ustadz, tapi harus diketahui bahwa itu bukan bagian dari rukun seperti itu. Mohon izin, apakah dari hadirin sekalian ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Wahyudi. Baik Ustadz, kalau semisal belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya sesuatu Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tadi kan disebutkan bahwa saat kita mengucapkan bismillah, saat sebelum mandi, saat hendak membuka pakaian kita, itu kan setan dari golongan jin nggak bisa melihat aurat kita kan, Tat? Nah, kapan sih, Tat, saat kita mengucapkan bismillah, kan kita nggak boleh mengucapkan bismillah di kamar mandi nih. Kapan, apakah itu diucapkan dalam hati atau bagaimana, Ustadz? Sebelum masuk kamar mandi. Oh, jadi sebelum. Satu lagi, Tat. Mengapa saat kita lupa baca basmalah pada waktu makan? Itu ada bacaan bismillahi awalihi wa akhirihi. Tetapi untuk amalan yang lain, apakah juga ada, Ustadz? Atau tidak ada? Apakah ada kekhususan sendiri untuk hal itu, Ustadz? Terima kasih. Ketika kita makan, itu ketika kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan ikut makan. Maka ketika kita membaca, kita lupa, kemudian kita membaca bismillahi awalihi wa akhirihi, maka apa yang telah dimakan oleh setan itu akan termuntahkan. Sehingga dia tidak ikut di dalam makanan kita. Adapun amal lainnya, di dalam buku ini tadi dikatakan, ketika kita lupa di tengah-tengah, kita baca di tengah-tengah, tidak ada masalah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Atau bahkan ketika di tengah amal kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Yang mau bertanya tentang fikih juga terserah, ya juga dibolehkan. Silakan. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ahmad Rizky. Izin bertanya Ustadz, apa dalam bismillah harus diucapkan atau hanya diniatkan saja sudah termasuk Ustadz? Karena amalan tergantung niat. Terima kasih, Ustaz. Yang pertama niat, yang kedua diucapkan karena Allah akan memberikan pahala terhadap apa yang terucap di dalam lisan kita. Jadi ketika baca bismillah itu bukan hanya bismillah yang dapat pahala, tetapi kata-kata ba, sin, mim, yaitu huruf-huruf yang keluar dari mulut kita itu mengandung hasanah, mengandung pahala. Sehingga kita itu diucapkan bukan hanya di dalam hati, meskipun dalam hati itu juga pahala, tetapi ketika diucapkan itu pahalanya lebih besar. Ini itu harus diucapkan. Selain itu juga bagian dari syiar. Baik, Ahmad Rizky, apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Rizky. Mohon izin Ustadz, ini ada pertanyaan lagi lewat direct message, pesan langsung ke saya. Izin tanya Ustadz, kenapa pada lafal bismillah, asma Allah yang dipilih adalah lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa bukan asma al-husna yang lain? Karena Ar-Rahman Rahim itu merupakan dua sifat yang paling agung ya, tapi sangat agung dan terkait dengan kasih sayang Allah kepada manusia. Manusia itu kalau Allah tidak punya sifat kasih sayang yang seperti itu, tentu manusia itu sudah dari awal itu sudah sudah tidak akan bisa hidup lah. Karena Allah itu Ar-Rahman itu merupakan kasih sayang Allah kepada orang kafir dan mukmin. Meskipun orang itu tidak mengakui Tuhan, meskipun dia itu musyrik, tetapi Allah itu tetap memberi ia nafas, tetap memberi ia rezeki, tetap memberi ia putra, anak, ya kan, tetap memberikan apa yang dia minta di dunia itu dikasih.
Maka Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, menunjukkan tentang kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau Ar-Rahim itu merupakan doa kita, karena Rahim itu merupakan sifat kasih sayang Allah khusus kepada orang mukmin yang akan diberikan kelak di surga. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah berilah kasih sayang di dunia, berilah rasa syukur saya terhadap kasih sayangmu yang engkau telah engkau berikan kepada saya di dunia, ya Allah, dan berilah kasih sayangmu kelak ketika saya telah meninggalkan dunia, kelak ketika saya menghadapmu di padang mahsyar, supaya kita mendapatkan sayang dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa dijauhkan dari neraka. Maka doa Ar-Rahmanir-Rahim ini selalu diulang-ulang dalam Al-Quran sangat banyak, karena ini paling penting. Sangat sifat-sifat yang menunjukkan tentang kasih sayang Allah kepada manusia di dunia dan di akhirat. Beda dengan kayak Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya kan? Itu adalah sifat-sifat yang tidak terkait langsung dengan kasih sayang. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat Ustadz, dari Abdur Rauf Iqbal. Assalamualaikum Ustadz, apa bedanya Aqidatul Awam dengan Jauharatut Tauhid? Itu pertanyaannya Ustadz. Lalu Pak Abdur Rauf juga bertanya, apakah kajian Ustadz juga dari YouTube? Mohon izin menjawab untuk pertanyaan kedua Ustadz. Untuk kajian Ustadz dari FKMM Stanmu, insya Allah akan diupload ke YouTube dan sedang disiapkan. Baik, terima kasih. Monggo Ustadz dijawab pertanyaan. Untuk yang Aqidatul Awam itu bedanya dulu ya. Jauharatut Tauhid lebih detail. Kalau Aqidatul Awam lebih simpel, itu satu. Karena dari sisi bait Aqidatul Awam hanya 57, sementara Jauharatut Tauhid 114. Jadi lebih banyak, lebih detail. Sementara kalau Aqidatul Awam lebih singkat, lebih simpel. Makanya awam kan, akidah untuk orang awam. Yang pertama. Yang kedua, tetapi dari sisi aliran sama. Dua-duanya merupakan akidah yang beraliran mazhab Asy'ari. Yang ketiga, terkait Aqidatul Awam itu ada di Facebook PCIM Jepang. Itu kayaknya dari awal sampai akhir kayaknya ada semuanya lengkapnya. Itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun. Kalau yang ini kan baru 3 kali pertemuannya. Dan kita memang tidak pernah ngejar target. Kita yang penting kita bismillah belajar bareng, mendapatkan ilmu. Dengan ini aja 30 pertemuan baru dapat 2,5 halaman ya kan, 3 kali pertemuan. Yang Aqidatul Awam sudah dapat 100 halaman lebih. Yang penting kita ngaji bareng-bareng, kita nggak ngejar kapan selesai, tetapi mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan masuk lagi dari direct message. Pertanyaannya adalah, untuk memulai pesan chat, apakah baiknya membaca salam atau bismillah Ustadz? Terima kasih. Untuk memulai apa? Untuk memulai pesan chat. Oh, pesan chat. Untuk karena ya, biasanya karena itu terkait dengan interaksi orang, kita berinteraksi dengan orang lain, kita mengucapkan assalamualaikum. Setelah itu jika Anda ingin memulai dengan bismillah juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi bismillah juga boleh. Dua-duanya berpahala. Afsus salam ya kan, kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Assalamualaikum. Dua-duanya berpahala. Tapi yang umum ketika berinteraksi dengan sesama itu biasanya menggunakan assalamualaikum. Tetapi intinya dua-duanya boleh digunakan, salah satu boleh dua-duanya. Boleh didahulukan dengan salam, kemudian bismillah, boleh bismillah dan salam. Tidak ada masalah. Terima kasih Ustadz. Izin Ustadz, ini ada pesan lagi dari Syafrianto via chat. Assalamualaikum Ustadz, apakah termasuk mujassimah kalau orang meyakini Allah punya tangan, tapi dengan Allah nggak sama dengan makhluk? Nah, ini harus di sini harus jeli ya. Di sini memang ini terkait dengan takwil, tafwid dan isbat. Sesungguhnya ini merupakan perdebatan kalangan filosof, para ulama kalam sesungguhnya yang belakangan kok perdebatan ini
malah justru disebarkan di kalangan orang awam, yang sesungguhnya orang awam itu tidak perlu ribet-ribet berpikir terkait dengan sifat-sifat Allah tersebut. Memang kalau di dalam ilmu kalam itu ada 3 aliran. Yang pertama adalah takwil. Takwil itu adalah sarful lafzi minal ma'nahu al-hakikiyyu ila ma'nahu al-majaziyyu li qarinatin tadullu alaihi, yaitu memalingkan makna asli ke makna majazi karena ada indikator tertentu. Dan takwil ini di dalam hukum syariat itu pasti ada. Jadi orang yang tidak mengaku takwil itu bisa dikatakan tidak mengakui hukum syariat. Kok bisa? Karena takwil itu ada yang takwil itu syar'i, syariah sendiri yang menyuruh kita untuk takwil. Seperti kata saum. Saum itu arti aslinya kan menahan. Saya ketika saya itu menahan untuk tidak bicara, ya kan, itu sudah dianggap puasa. Ini nadartu lirrahmani sauma. Saya sudah menadar kepada Allah untuk tidak untuk berpuasa. Tapi nadarnya tidak bicara, ya kan. Nah, itu juga sudah nadar. Sudah menahan. Saya menahan untuk tidak melakukan sesuatu, itu juga puasa gitu. Tetapi puasa di dalam hukum syariat Islam adalah menahan tidak makan, tidak minum dan segala sesuatu yang membatalkan. Sehingga ketika dia menahan untuk tidak berbicara tetapi makan minum, di syariat Islam tidak dianggap saum, tidak dianggap berpuasa. Ini artinya memalingkan makna hakiki menjadi makna majazi. Berarti takwil, saum itu takwil. Salat juga takwil, karena salat itu artinya adalah doa. Maka ketika semua orang berdoa, semuanya dia telah sholat. Tetapi hukum syariat telah memalingkan makna sholat dari arti yang lughawi, yang artinya doa, menjadi segala sesuatu atau amal perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan niat tertentu. Ini namanya sholat. Jadi kalau Anda cuma berdoa saja di rumah tanpa takbir, tanpa salam, tanpa gerakan tertentu, tanpa niat tertentu, ini tidak sholat. Jadi takwil ini namanya takwil, memalingkan. Itu ada namanya takwil itu karena syariat, hukum syariat yang memalingkan. Yang kedua bisa jadi takwil itu lughawi, seperti ra'aitu asadan fil ma'rakah. Saya melihat singa di dalam pertempuran. Ini maksudnya singa di sini adalah keberanian dia. Ini juga bagian daripada takwil. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu, aku melihat umpama daun itu melambai-lambaikan, ya kan? Daun kok melambai? Yang melambaikan tangan kita, ya, tangan. Tapi ini adalah bagian daripada takwil, karena ini majaz. Ini namanya ungkapan metafora. Yang ketiga, ada takwil, yaitu yang mentakwilkan karena akal kita. Semisal kita melihat, sungai itu mengalir deras sekali. Sungai itu nggak pernah mengalir. Yang mengalir itu air. Air mengalir. Sungai itu tetap nggak pernah mengalir. Tetapi akal kita sudah menunjukkan kalau saya mengatakan sungai mengalir, ya maksudnya air, bukan sungai yang pindah-pindah pergi, kan? Seperti itu. Itu adalah akal kita. Dan yang keempat adalah orf, tradisi. Semacam kita mengatakan bahwasanya saya nazar untuk tidak makan daging, seumpama. Kemudian saya dikasih daging tongkol. Maka ketika saya makan tongkol, saya tidak dianggap melanggar sumpah, karena tongkol itu tradisi kita dianggap bukan daging. Meskipun tongkol itu ya daging semua itu. Daging ikan kan daging ikan. Tapi tradisi kita itu mengatakan kalau daging ya daging unta, daging sapi, daging kambing, ya kan. Ayam, bahkan ayam pun kadang dianggap, kadang di beberapa daerah tidak dianggap daging. Kalau kita di warung pesan apa Bu? Pesan daging, dikasih daging sapi. Enggak, maksudnya itu daging ayam. Karena kita ayam ya ayam gitu, daging itu ya sapi ya kambing seumpamanya gitu. Jadi tradisi itu yang membuat takwilan itu. Sama tangan Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka sebagian dari kalangan ulama mentakwilkan maksudnya adalah kekuasaan qudratullah fawqa qudratihim. Nah, itu, tapi kemudian ada yang tafwid. Tafwid itu sesungguhnya juga takwil. Tafwid itu adalah seperti yang disebutkan di dalam himpunan putusan terjebak iman. Tafwid itu adalah percaya dengan lafalnya saja, yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Dia tetap percaya dengan lafalnya, tetapi maknanya kita nggak percaya. Bukan maknanya tangan itu berarti ya ada tulang, ada daging, ada urat. Apakah tangan Allah itu kemudian punya urat, punya daging, punya kuku? Ya kan nggak seperti itu. Maka kita serahkan maknanya sama Allah. Jadi itu sebenarnya takwil juga. Tetapi karena kita menyerahkan maknanya sama Allah, kita hanya percaya dengan makna saja. Itu namanya juga takwil, itu namanya tafwid. Tafwid itu ya takwil juga sebenarnya. Dan yang ketiga adalah isbat. Isbat itu ketika kita percaya ayat apa adanya,
Maka itu namanya isbat, itulah yang disebut dengan mujassimah, itu membendakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita percaya bahwa yadullah fawqa aydihim, Allah itu berarti ya kata tangannya, yang namanya tangannya punya jari-jari, ya tangannya punya kuku, tangannya punya ada darah, ada tulang, ada daging. Ya, kalau otak kita ke sana bahwa Allah itu seperti itu, nah itu kita sudah namanya isbat, dan isbat itu tidak boleh. Itu namanya kita telah membendakan Allah, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Jadi takwil boleh, tafwid boleh, di dalam himpunan keputusan tarjih dua-duanya dipakai. Yang tidak boleh itu isbat, karena itu membendakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tetapi terkait takwil, sebagaimana saya katakan tadi, takwil itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi aturan, sudah menjadi landasan syar'i. Tetapi ada indikator tertentu, ada koordinat tertentu yang itu dapat kita ketahui ketika kita belajar ilmu balaghah dan juga belajar ilmu usul fikih. Di sana kita akan diajari tentang apa itu indikator, apa itu koordinat. Itu juga diterangkan lengkap oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tarufah Bainal Islam wal Zindiqah. Itu diterangkan terkait dengan takwil mana yang benar, takwil mana yang salah. Juga diterangkan juga oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Faslul Maqal fi ma baina syari' wal hikmah wal ittisal. Di sana juga diterangkan secara lengkap terkait takwil mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz atas penjelasannya. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan lagi masuk via direct message. Saya bacakan. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan bahwa inti Quran ada di Al-Fatihah dan inti Al-Fatihah ada di lafaz Bismillah, apakah benar demikian? Dan apa maksudnya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, sebentar. Jadi memang benar karena di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung seluruh kandungan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab hidayah. Dalam Al-Quran itu juga disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seluruh Al-Quran itu sungguh telah diringkas di dalam surat Al-Fatihah itu. Karena memang sudah lengkap semuanya. Kita terkait kita bersyukur tauhid, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Itu artinya pengakuan terhadap Tuhan. Ar-Rahman Rahim terkait dengan suasana, Malik Yaumiddin terkait dengan hari kiamat. Iyyaka na'budu terkait sikap kita hamba kepada Allah, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, sebagai kita minta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, supaya kita minta petunjuk, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mengikuti orang-orang yang sesat, orang-orang yang terlaknat, yaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kita minta perlindungan supaya kita tidak mengikuti jejak-jejak pendahulu kita, umat-umat terdahulu yang mereka itu dilaknat karena telah ingkar kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam surat Al-Fatihah itu. Tetapi kalau ringkasnya lagi dalam Bismillah itu saya tidak tahu. Tetapi kalau di dalam ringkasnya itu di dalam surat Al-Fatihah memang benar, karena memang seluruh ayat Al-Qur'an itu intinya ada di situ. Kalau disarikan itu seperti itu. Kayak istilahnya Pancasila disediakan menjadi Trisila atau apa itu. Nah, seperti itulah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Izin kalian, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Wahyudi? Bisa langsung atau bisa melalui chat. Baik. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz. Mohon izin, Ustadz. Masih ada pertanyaan, Ustadz. Melalui chat secara langsung kepada saya. Izin bertanya, Ustadz. Saya pernah dengar kalau saat membaca Al-Quran di tengah surah tidak perlu membaca basmalah.
karena tidak ada sunahnya. Namun, tadi disampaikan kalau keberkahan amalan diperoleh ketika kita memulai dengan basmalah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Membaca Al-Quran itu meskipun di tengah-tengah, memang sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama ketika membaca di tengah Al-Quran memang kadang tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika kita menggunakan Bismillah juga baik, tidak ada larangan. Bahkan ketika kita menggunakan hadis ini, kulu amrin, dubadin itu Bismillah, bahwa aftar itu, maka kita disunahkan lebih baik ketika membaca Al-Quran dari manapun kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita lebih berkah, supaya amalan kita itu tidak nakis, tidak kurang, sehingga keberkahan itu selalu menaungi kita. Tetap menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di dalam surat At-Taubah itu karena memang terkait dengan cerita-cerita orang munafik, maka di situ tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau Anda buka dalam Al-Quran hanya satu surat saja, ya tidak ada yang tidak ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang di situ disebut dengan istilah surat Al-Fatihah, atau surat yang membongkar aibnya orang munafik. Karena terkait dengan aib-aib mereka yang dibongkar, adalah nggak pakai Bismillah, langsung aja bongkar aja langsung seperti itu. Kalau selebihnya Bismillahirrahmanirrahim. Anda langsung di tengah-tengah juga menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jika tidak juga tidak masalah. Tetapi baiknya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Ustaz, izin ini masih ada pertanyaan lagi melalui chat. Izin tanya Ustaz, sebentar lagi kan mau bulan Ramadan. Apakah boleh bermaafan sebelum bulan Ramadan? Bermaafan itu boleh kapanpun dan dimanapun, tidak harus menunggu menjelang bulan Ramadan. Andai kan itu sudah menjadi tradisi Indonesia, masyarakat Indonesia memaafkan pada bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin, di chat di apa, itu boleh. Tidak ada larangan. Itu tradisi yang baik. Termasuk halal bihalal itu tidak ada di Arab, tetapi itu tradisi yang baik. Itu boleh dilakukan. Itu bukan terkait dengan ibadah. Sesuatu yang tidak terkait dengan ibadah selama baik itu boleh dilakukan. Apalagi itu terkait dengan muamalah duniawiyah, ya kan? Al-aslu fil muamalat al-irtifat ilal ma'ani wal maqasid. Prinsip dalam muamalah ini kaidah fikih. Itu adalah yang penting niatnya baik, sesuatu itu baik dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram, maka itu boleh dilakukan apapun juga. Yang tidak boleh itu kita ketika terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdoh, kok kemudian kita tambah-tambah atau kita kurangi, maka itu tidak boleh. Itu namanya bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat ditambah jadi 3 rakaat karena masih semangat, ya kan? Itu tidak boleh. Atau zuhur dirubah menjadi 3 rakaat, itu tidak boleh karena itu terkait dengan ibadah. Dan prinsip dalam ibadah adalah haram. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Haram ibadah itu kecuali ada dalilnya. Kebalikan dengan muamalah. Jadi silahkan saja ketika Anda ingin bermaaf-maafan, boleh WhatsApp atau apapun sebelum Ramadan atau pas nanti Idul Fitri, itu tidak ada masalah. Boleh, dan itu bukan perkara bid'ah. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin hadirin sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz? Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Mohon izin Ustaz untuk menutup acara kajian pada malam hari ini. Mohon izin Ustaz untuk dapat memberikan closing statement dan doa penutup. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan ataupun bisa sharing bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bernilai ibadah dan mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsir rahmi Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fasbir maut wa najina minan nari wal 'afwi 'indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ارفعنا الوباء والبلاء والمحن والطاعون برحمتك يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Jazakumullah khairan Ustaz dan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Naufal Hafiz selaku moderator pada acara pada malam hari ini memohon maaf kepada Ustadz dan juga hadirin sekalian apabila ada kekurangan dari kami penyelenggara acara pada malam hari ini. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.